Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar online kembali setelah libur 3 hari. Sabtu, ya, Minggu, ya. Jadi hari ini kita kembali belajar, tapi hari ini kita mulai ke tema 2, yaitu tema 2 subtema 1. Tema 2 dan subtema 1. PB-nya langsung 2 PB, PB1 dan PB2. PB1 dan PB2. Oke anak-anakku semuanya ya. Untuk PB1 dan PB2, mata pelajaran yang akan kita bahas itu bahasa Indonesia, matematika, sama PKN. Untuk bahasa Indonesia, kalian boleh lihat buku halaman 1, PB1-nya halaman 1, tentang anak nakal dan pohon apel. Tentang anak nakal dan pohon apel. Nah, ini adalah salah satu bentuk cerita dongeng. Jadi bacalah dongeng berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, ini adalah dongeng. Kalian pasti sering membaca dongeng, atau kalian pernah dibacakan oleh orang tuanya dongeng, ya anak-anakku semuanya ya. Pada saat misalnya pengen tidur, menjelang pengen kalian tidur malam, atau kalian menceritakan kepada adik kalian dongeng yang pernah diceritakan oleh orang tua kalian kepada adik kalian. Nah, dongeng ini ya ada kalau kita sedang sering membaca dongeng, orang tua kita tuh kadang membaca dongeng itu kadang ada pesan moralnya, pesan moralnya itu apa? Amanat, ya, amanat dari cerita yang dongeng tadi. Ada unsur amanat yang ingin disampaikan kepada kalian yang mendengarkannya. Misalnya contohnya gini deh, dongeng dongeng maling kundang, oke ya, maling kundang. Kalian pasti pernah mendengar tentang dongeng maling kundang. Nah, setelah kalian baca, kalian tahu ceritanya, kalian dengar orang tua kalian bercerita, bahwa maling kundang itu seperti ini, dianya merantau, tapi dia lupa dengan orang tuanya, akhirnya dia tidak ingat sama orang tuanya, akhirnya dikutuk oleh orang tuanya. Nah, pesan moralnya apa? Bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena kesuksesan kesuksesan kalian itu adalah doa dari orang tua. Jadi itu dongeng itu adalah ada unsur amanatnya, ada unsur pesan moralnya. Nah, ya. Maaf. Dalam dongeng itu pasti ada tokohnya, ada tokoh yang menjalankannya. Kayak maling kundang tadi ya anak-anakku semuanya ya. Maling kundang itu tokohnya adalah maling kundang, ibunya, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Yang pasti tokoh utamanya adalah maling kundang dan ibunya. Nah, setiap tokoh itu punya watak, ya enggak? Kita punya watak. Misalnya kalian semua, Ibu Dini saja sendiri. Bu Dini punya watak, punya sifat. Watak itu apa Bu Dini? Sifat. Misalnya Bu Dini sifatnya gini. Bu Dini sifatnya kalau lagi belajar. Kalau lagi pengen main. Tapi kalau kita lagi sifatnya pengen mandiri, pengen pengen sesuatu itu berhasil. Nah, itu namanya sifat. Misalnya sifat kalian apa? Kalian tahu dengan sifat kalian. Saya ini orangnya seperti ini. Saya ini pengen orangnya mengerjakan sesuatu dengan baik, pengen mandiri, tidak pengen dibantu oleh orang tuanya, pengen mengerjakan tugasnya dengan sendiri, nanti hasilnya juga bagus. Nah, itu sifat. Jadi sifat itu bisa berubah asalkan sesuai dengan lingkungan. Jadi watak, ya. Jadi setiap tokoh itu ada sifatnya. Nah, jadi sifat kita beda-beda dengan setiap manusia, ya. Sifat kita beda-beda. Mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, ya. Tante, om, itu semuanya sifatnya beda-beda. Ada yang suka pemarah, ada yang orangnya penyayang, ada yang orangnya sabaran, ada orangnya yang suka pengen ditolong, pengen disanjung. Itu namanya sifat. Jadi setiap orang itu punya sifat masing-masing, ya. Nah, ada orangnya tegas, ada orangnya mandiri, ada orangnya yang tidak mau butuh bantuan orang lain, sombong segala macam. Nah, itu namanya sifat. Setiap sifat itu setiap orang punya sifatnya masing-masing. Nah, Ibu percaya juga kalian juga punya sifat, dan setiap orang itu punya sifat sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, anak-anak semua ya. Di balik sisi negatif seseorang pasti ada sisi positifnya yang harus kita ambil. Jadi dalam
dalam kemanusiaan, dalam segi kita berinteraksi dengan orang lain, kita jangan selalu melihat sifat jeleknya, tapi harus kita lihat juga di mana sisi baiknya. Jadi supaya kita itu kawan. Jadi walaupun kita berbeda-beda sifat, kita tetap saling menghargai, tetap saling menghormati, tetap saling menyayangi. Jadi hal itu tercermin dalam tetap masih Pancasila kita, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita ini diciptakan Tuhan itu memang berbeda-beda sifatnya, tidak ada yang sama. Ya, kesukaan juga berbeda-beda. Ya, karakter juga berbeda-beda. Jadi memang Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, baik berbeda-beda sifatnya, kelakuannya, cirinya, bentuknya berbeda-beda. Ya kan, anak semuanya. Jadi dengan perbedaan yang ada itu, kita harus tetap saling menghargai, tetap saling menghormati. Nah, itulah pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah dongeng. Ya, kayak maling kundang durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Padahal dia sukses itu karena doa orang tua. Kita sukses ini, anak-anakku semuanya sukses nanti, misalnya besar nanti ya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada jadi semuanya itu karena doa dari orang tuanya. Jadi bagaimanapun orang tua kita, dia harus tetap kita hormati. Ya, dia marah, kadang dianya kadang dianya pengen ngomel, banyak ngomong, dikit-dikit ini, itu karena sayang sama orang tuanya. Bukan kalian tuh pengen, mah aku capek tulisin. Nah, itu bukan kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap menghormati orang tua kita. Jadi kita harus tetap menghormati orang tua, karena keberhasilan kita nanti di suatu saat itu karena ada doa dari orang tua. Ya, doa dari orang tua itu, apalagi mama, itu sangat-sangat mustajab. Jadi dongeng itu selalu ada pesan moral. Nah, yang ingin ini sampaikan, jadi yang bahasa Indonesianya itu ya, di dalam bahasa Indonesia itu akan ada nilai moralnya. Nah, nilai moral itu ada sangkut pautannya sama PKN ya. Jadi pesan bahasa Indonesianya ada kaitannya dengan pesan moral dalam sebuah dongeng. Jadi tugasnya kalian cari dongeng ya nak ya, boleh dongeng apa saja bebas, pokoknya bentuknya dongeng. Kalian tempel di buku classroom, kalian cari. Nah, yang kalian cari itu adalah yang pertama, tokoh. Tokoh itu apa tokoh? Siapa aja tokohnya? Misalnya tokohnya siapa? Kalau tokohnya misalnya tokoh utamanya, misalnya ada 2 tokoh utamanya. Siapa? Kalau yang maling kundang ya, misalnya maling kundang. Ini ibunya. Ini kita dapat tokohnya satu, tokoh. Nah, yang kedua kita dapat sifat atau watak. Nah, satu berarti wataknya maling kundang. Apa wataknya maling kundang? Misalnya durhaka sama orang tua, atau sombong, atau lupa sama orang tua, boleh. Misalnya sombong, boleh. Ibunya apa? Ibunya penyayang, sabar, misalnya ya, penyayang, sabar. Nah, sudah yang ketiga, langsung pesan moral. Pesan moral dalam dongeng. Apa judulnya? Buatkan judulnya. Misalnya maling kundang. Nah, apa pesan moralnya? Buat di sini ya, bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Nah, ini pesan moralnya ya. Pesan moral dalam dongeng maling kundang adalah bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Jadi ini yang akan kalian cari tugasnya di classroom ya. Jadi cari dongeng, apa saja bentuk dongeng, yang penting dongeng. Kalian kalau misalnya cari di Google berarti di print, sudah di print ditempel ya di buku classroomnya. Sudah kalian tempel, kalian baca.
kalian baca. Nanti setelah kalian baca, nanti kalian ceritakan isi ceritanya. Jadi sebelum ke sini kalian ceritakan isi ceritanya. Isi cerita dongeng yang berjudul Maling Kundang adalah bahwa kalian ceritakan. Nah, ceritakan sama Bu Dini ya, ceritakan, oh Maling Kundang itu seperti ini, dia tuh seperti ini, dianya berhasil, akhirnya dia pulang kampung, tapi dia lupa sama orang tuanya. Tanpa sadar, ibunya mengutuk Maling Kundang menjadi batu. Nah, sudah kalian ceritakan. Nah, dalam cerita ini tokohnya ada dua, bilang gitu. Yang pertama Maling Kundang dan ibunya. Wataknya, sifatnya Maling Kundang itu wataknya sombong atau durhaka kepada orang tua. Ibunya penyayang, sabar. Nah, pesan moral yang ingin disampaikan dari dongeng ini adalah, nah kalian ceritakan sama Bu Dini ya. Jadi setelah kalian tempel, setelah kalian cari ya, tempel, sudah itu kalian baca ceritanya. Ceritanya kalian baca, bukan ini yang kalian yang dikirim itu menceritakan. Jadi bahasa kalian sendiri, jangan bahasa dongeng. Berarti harus kalian baca dulu anak-anak semuanya ya. Kalian harus baca dulu, nanti kalian ceritakan sama Bu Dini dalam bentuk video ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dini, nama saya ini, saya ingin menceritakan dongeng yang berjudul tentang ini. Nah, dongeng ini pada zaman dahulu kala ada sebuah keluarga, misalnya ada sebuah binatang, ada sebuah ini, pokoknya ceritakan. Sudah kalian dapat ceritanya, sudah kalian semua ceritakan, nanti kalian kasih tahu tokohnya ini, wataknya ini, pesan moralnya ini. Nah ya, kalian sudah buat video, ini kalian kirim ke Classroom. Oke anak-anakku semuanya, di sini ada 2 nilai yang Bu Dini malah banyak, ada 3 nilai yang Bu Dini dapat. Untuk bahasa Indonesia lisan ya, nilai lisan. Apa nilai lisannya? Praktek. Kalian menceritakan dongeng, itu nilainya lisan ya, praktek. Jadi ada praktek, oh berarti bisa dia nih menceritakannya ya. Bu Dini senang mendengar ceritanya. Nah itu namanya praktek. Jadi ya praktek, kalian lupa video. Tertulisnya yang mana? Ini bersifat ini tertulisnya, bahwa tokohnya siapa, sifatnya bagaimana, pesan moralnya. Yang PKN-nya di mana? Di sini pesan moral, bahwa setiap dongeng itu punya pesan moral yang harus nyampe ke kita, bahwa nanti kita tidak boleh durhaka sama orang tua. Nah ya, itu pesan moral, itu ada sangkut pautnya sama pelajaran PKN kita, bahwa manusia itu harus saling menghargai, harus saling menyayangi, apalagi sama orang tua ya. Itu tuan anak-anak semuanya untuk tugas bahasa sama PKN. Jadi tugas bahasa itu yang pertama, kalian videokan. Apa videonya? Menceritakan kembali isi cerita tadi. Jadi berarti yang namanya menceritakan kembali, kalian baca dulu cerita dongengnya, kalian baca. Setelah kalian tahu ceritanya, kalian videokan sama Bu Dini ya, kalian ceritakan. Nah setelah itu kalian tulis di buku yang hasil dongeng tadi, kalian tempel di buku Classroom. Kalian buat latihannya, tokohnya siapa, sifatnya bagaimana, wataknya bagaimana, sama pesan moralnya bagaimana ya. Itu untuk bahasa sama PKN. Oke, itu tugasnya ya untuk bahasa sama PKN. Nah sekarang kalian buka halaman ke nih, halaman 6 ya, halaman 6. Halaman 6 itu adalah matematika. Matematika ini mudah, nggak terlalu sulit, nggak terlalu berat matematikanya ya. Nih matematikanya ya, di sini adalah ya, nih ya, halaman 6. Lihat nih halaman 6, ini jelaskan halaman 6 ya. Nih di sini ya. Nah di sini dibuat bahwa contoh ya, NTK halaman 6 tema 2. Nah di sini dibuatnya 15 tambah 22 itu sama dengan 37 ya. 15 tambah 22 sama dengan 37. Nah ini kita balik, mau 15-nya. Ini misalnya soalnya, ini nama satu soalnya. Kita balik sini. 22 ditambah 15 hasilnya 37. Ya. 15 tambah 22 sama dengan 37. Oke anak-anakku ya.
22 ditambah 15 sama dengan 37. Berarti jadi ini di sini 15 ditambah 22 sama dengan 22 ditambah 15 ya. Jadi ini tambah ini 37 sama dengan 22 ditambah ini 37. Nah, mudah kan? Gak terlalu sulit, cuma memindah-mindahkan angkanya. Walaupun mau dipindah angkanya bagaimanapun bentuknya, hasilnya harus sama ya. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nih, ya, 300 ditambah 155. 300 ditambah 155. Nah, sama dengan berapa? Nanti ini 155 ditambah 300 sama dengan titik-titik. Berarti berarti ini titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Ini hasilnya berapa? Harus sama dengan hasil yang ini. Nah, oke anak-anak semuanya ya. Paham maksud Ibu Dini ya? Boleh ya. Ini 300 ditambah 155 ini berapa? Nah, kalian tambahkan ya. Tuh. Jadi, nanti kalian kerjakan soalnya ini halamannya, latihannya halaman 7, nomor 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini 300 ditambah 155, kita buat di sini 300 ditambah 155 tambah ya 5, 5, 4. Berarti di sini 4, 5, 5. Ini juga mau kita balik kemana bentuknya? Jadi 4, 5, 5. Berarti ini 300 ditambah 155 ya sama dengan 155 ditambah 300. Ini hasilnya 455 sama dengan 455. Berarti hasilnya harus sama. Antara kiri dan kanan harus sama. Karena mau dibolak-balik angkanya bagaimanapun hasilnya harus sama. Jadi yang kalian kerjakan latihannya adalah latihan 7. Latihan 7 kerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Itu tugas kita hari ini. Jadi hari ini kita mapelnya yaitu 2 mata pelajaran, 2 mapel yaitu PB1 dan PB2. PB1 dan PB2. Oke anak-anak semuanya, semoga apa yang Bu Dini sampaikan tadi tentang bahasa Indonesia dongeng sudah itu PKN pesan moral bahwa bagaimanapun bentuknya kita harus tetap saling menghargai, saling menyayangi, dan bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan ya. Kayak maling tunggang ya, orang tuanya miskin ya, dia tetap harus bersyukur. Walaupun dia sudah sukses, dia harus tetap bersyukur bahwa orang tua saya ini memang seperti ini. Nah, malah harus kita ajak sukses juga orang tuanya. Harus kita boyong juga ke kota. Jadi bagaimanapun bentuknya, apapun kejadiannya, orang tua kita bagaimanapun dia tetap orang tua. Jadi kita harus tetap bersyukur, menghargai, menghormati antar sesama manusia. Itu adalah pesan moral ya dalam sebuah dongeng. Jadi kalian harus cari pesan moralnya apa ya. Jadi tugasnya bahasa Indonesia video menceritakan kembali, itu adalah nilai praktek. Yang kedua, bahasa Indonesia tertulisnya dalam bentuk apa, tokohnya apa, siapa, wataknya apa, pesan moralnya apa. Pesan moral itu yaitu menyangkut dalam mata pelajaran PKN. Yang ketiga, matematika kayaknya ini halaman 7, cuma mindahkan ini aja. Mudah anak-anak semuanya ya, tidak terlalu sulit, mudah. Apalagi kita sudah pelajaran matematika perkalian sama pembagian, terutama mudah. Oke anak-anak semuanya, semoga apa yang ingin Bu Dini sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, nyampe ke kalian. Tidak ngerti boleh kalian tanya, tidak ngerti boleh kalian buka videonya ya. Ibu Dini akhiri dengan wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi